Baik, selanjutnya nih, tahapan apa sih untuk seleksi beasiswa ini? Mungkin dari Mbak Manda dulu. Oke, tahapan apa aja gitu ya untuk bisa menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Nah, ini menarik nih Mbak Mei. Jadi tahapan pertama ini memang pasti ada pengumpulan berkas lah ya Mbak Mei ya. Jadi ini dari sisi universitas sih sebetulnya. Kita akan meminta universitas untuk bisa membantu sortasi gitu. Mana-mana teman-teman yang memang bisa masuk sesuai kriteria tadi ya Mbak Mei, ada IPK, kemudian surat keterangan tidak mampu dan lain sebagainya. Itu untuk yang unggulan maupun yang untuk yang reguler, mohon maaf, maupun untuk yang unggulan itu sendiri tadi. Nah, nanti dari pihak kampus akan memberikan nama-nama yang memang sudah di-rank oleh mereka, sudah di-ranking dan yang pastinya yang terbaik ya Mbak diserahkan kepada kita. Kemudian nanti setelah lolos seleksi administrasi, teman-teman ini akan kita panggil untuk wawancara Mbak Mei. Jadi tidak hanya sekedar lolos administrasi aja, tapi kita wawancara Mbak Mei. Nah, wawancaranya ini seputar apa gitu kan? Nah, ini nanti mungkin akan kita bahas lebih lanjut ya Mbak Mei ya, terutama terkait tips and trick dari wawancara. Setelah lolos wawancara, barulah kita umumkan nih Mbak Mei. Dan memang mungkin sesi terberat nih di sesi wawancara nih Mbak Mei, karena kita akan mendalami hal-hal yang memang sudah dituliskan di yang sudah mereka submit ya di sisi administrasi itu tadi Mbak Mei. Mungkin kalau untuk tahapannya sih sebetulnya tidak terlalu banyak, hanya seleksi administrasi, kemudian wawancara dan juga pengumuman itu sendiri sih Mbak Mei. Baik, kalau dari Mas Satrio dulu gimana Mas? Terus kayak ada nggak sih kesan atau pesan sendiri waktu daftar tuh, misal ada kesulitan apa gitu dari waktu zaman dulu waktu daftar tuh? Oke, sebenarnya kalau untuk saya melihatnya kalau untuk seleksi beasiswa Bank Indonesia memang kalau cuma melihat dari tahapan seleksi itu sangat simpel gitu kan, kayak yang disampaikan Mbak Manda tadi, cuma berkas sama wawancara. Nah, tapi di balik itu banyak effort yang harus dilaksanakan gitu. Karena pertama kalau untuk berkas, memang berkasnya cukup banyak sih yang harus kita kerjakan gitu, dan itu nggak bisa cuma kita selesaikan sendiri gitu, karena ada beberapa berkas yang harus didapat dari universitas. Terus termasuk juga kemudian dalam pengisian form, di situ kita harus sudah mulai menganalisis nih dari potensi diri kita, dari SWOT dan lain-lain. Di form itu sudah lengkap banget, dan itu menjadi sesuatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan nanti ketika interview, karena nanti interview, merujuk sedikit ke interview ya, kalau interview nanti juga bakal ditanyain terkait dengan hal seperti itu. Nah, makanya dari mulai kita pengisian berkas itu harus memang udah bener-bener diniati dengan serius dan disesuaikan dengan keadaan diri kita gitu. Jangan melebih-lebihkan ataupun jangan terlalu membuat diri kita hebat padahal sebenarnya nggak bisa gitu. Nanti bakal jadi bumerang nanti di waktu interview dan lain-lain. Karena kan yang paling menentukan justru waktu interviewnya kan gitu. Karena kita nanti berhadapan face to face langsung dengan Mbak dan Masnya dari Bank Indonesia, yang mana itu pasti mentalnya kena banget sih gitu kan, karena kan biasanya kita jarang ya interview dengan orang yang memang benar-benar akan menentukan gimana nanti kita ke depannya gitu, bahwa lolos atau enggak gitu, apalagi dengan pegawai BI-nya langsung gitu. Nah, maka dari itu mentalnya juga harus ditata itu, supaya nanti ketika berhadapan nih udah siap dengan segala jawaban dan segala yang ditulis di formulir kemarin itu sudah siap untuk dipertanggungjawabkan. Mungkin itu dulu Mbak Mei. Baik, Mbak. Nah, benar nih Mbak Manda, apa yang tadi di-mention sama Mbak Manda terkait wawancara, karena itu banyak banget juga ditanyain seputar tips dan trik wawancara, kayak apa aja sih nanti yang bakal ditanyain, nanti durasi wawancaranya itu berapa lama, terus gimana sih cara meyakinkan pewawancara kalau kita tuh layak mendapatkan beasiswa BI, sama nanti mungkin Mas Satria juga bisa sharing pengalamannya waktu diwawancara, waktu itu ya Mas ya. Ya, monggo Mbak Manda. Oke, Mbak Mei, tadi pertanyaannya banyak banget ya sebenarnya ya seputar wawancara ini ya. Apa aja yang mau ditanya, kemudian tips and triknya seperti apa gitu kan ya Mbak. Nah jadi gini Mbak, kalau untuk seputar pertanyaan yang akan ditanya, wah ini jadi bocoran ya kan. Jadi ya sebenarnya ini bagus banget ini kalau teman-teman calon penerima nonton kita nih jadi tahu harus siap-siap apa sebenarnya. Sebenarnya gini Mbak, sebagaimana tadi yang sudah kita sampaikan juga di awal bahwa
Ada beberapa hal kan ya, tadi ada motivation letter, kemudian juga ada CV, itu yang akan kita perdalam sih Mbak Meila. Jadi dari CV teman-teman itu kita akan perdalam, misalkan dari sisi prestasi, mereka itu punya prestasi apa sih gitu. Nah biasanya di situ kita juga akan challenge mereka nih Mbak, misalkan saya juara nyanyi nih Mbak, oh oke coba silahkan kalau memang juara nyanyi boleh nggak ditunjukin gitu kan bakatnya untuk menyanyi. Kenapa kita seperti itu Mbak Mei? Karena gini Mbak Mei, teman-teman Gen B ini semuanya kan punya bakat yang sangat banyak gitu ya Mbak dan sangat beragam. Misalkan tadi dia punya bakat menyanyi, nanti suatu saat pasti kita akan mengajak dia gitu untuk ini ya Mbak ya, melakukan performance gitu, menyanyi, baik itu di acara-acara BI maupun di acara-acara Gen B sendiri gitu, untuk menunjukkan bakat mereka gitu, supaya kita asah lebih lebih baik lagi dari mereka gitu kan, bakat yang mereka punya. Contohnya seperti itu, kita perdalam. Apa sih yang jadi kelebihan kamu? Apa sih yang jadi kekurangan kamu selama ini? Seperti itu. Kemudian ada juga tadi dari motivation letter tadi Mbak Mi. Ini yang menarik karena teman-teman ini di surat motivasi ini biasanya mereka akan menuliskan apa saja sih yang menjadi harapan mereka gitu kan dan apa yang memotivasi mereka untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia sendiri. Ada yang memang sifatnya ini ya, membutuhkan finansial karena mungkin, dari keluarga prasejahtera sehingga memang membutuhkan finansial yang lebih besar lagi dari, eee, instansi atau mungkin dari Bank Indonesia sendiri, seperti itu. Nah, itu kita akan perdalam lagi dari situ, Mbak, dari dari surat motivasi itu sendiri. Nah, kemudian, apa aja nih clue-cluenya gitu kan ya, clue-cluenya yang harus dipersiapkan ya tentunya teman-teman harus belajar dong tentang Bank Indonesia sendiri itu apa gitu, karena ya nggak mungkin nanti kalian akan menjadi agen komunikasi nih dari Bank Indonesia gitu kan, tapi kalian sendiri nggak ngerti gitu apa sih sebenarnya Bank Indonesia? Kalau aku tanya, pasti kita akan menanyakan, "Apa sih yang kamu tahu tentang Bank Indonesia?" Gitu kan. Dan itu, ya itu adalah pertanyaan simpel yang memang semuanya tuh seharusnya sudah tahu gitu loh. Kalau ketika mau mendaftar tuh harus udah, cari-cari informasi ya, belanja informasi tentang apa sih Bank Indonesia, tugas-tugasnya apa. Nah mungkin itu yang jadi clue-clue pertanyaan sih seputar wawancara Mbak Mei, dan apa yang bisa menjadikan, wawancara itu sendiri sukses ya tentunya tadi, satu ya harus jujur ya, dalam artian mulai dari, kita membuat CV, mulai dari kita membuat surat motivasi, itu memang harus sesuai dengan kondisi kita yang existing gitu. Kondisi kita saat ini seperti apa, karena nantinya pasti akan diperdalam nih Mbak, gitu, sesuai dengan kondisi yang dituliskan di situ. Ketika ini nggak match, kita pasti sebagai pewawancara akan merasa, "Kenapa ini kok jawabannya nggak sesuai?" Gitu, dengan apa yang, ada dituliskan gitu di CV atau di surat motivasi. Mungkin seperti itu sih Mbak Mei kalau untuk tips and triknya ya harus jujur kemudian jangan grogi gitu kan. Karena, kalau dari sisi Bank Indonesia sendiri kita tidak akan, ini ya, men-challenge yang terlalu berat gitu kan ya. Kita akan membuat suasana wawancara ini jadi lebih cair gitu kan, jadi lebih asik lah vibes-nya gitu. Karena ya kita nih mau wawancarai teman-teman milenial nih yang milenial sekarang ini kan memang cenderung kita harus bisa adaptif gitu kepada mereka, harus bisa santai, dibawa memang yang, luwes gitu kan, supaya mereka bisa mengeluarkan semua semua yang ada di potensi yang ada di diri mereka sih, Mbak. Karena kalau misalkan mereka udah grogi, kitanya udah, apa ya, defend banget gitu kan, biasanya kan kalau wawancara gitu ya, kita udah defend banget, mereka grogi, otomatis potensi-potensi mereka tuh justru nggak keluar dan kita mungkin bisa jadi justru salah pilih anak nih gitu. Justru yang sebetulnya bagus karena dia grogi, dia jadi nggak bisa nih mengeluarkan, potensi-potensi yang ada di diri dia yang seharusnya bisa dia tunjukkan kepada pewawancara gitu. Jadi kita sih memang kalau dari sisi Bank Indonesia sendiri berusaha untuk menciptakan suasana yang sangat nyaman gitu untuk anak yang diwawancarai. Mungkin kayak gitu tuh Mbak Meila yang bisa saya sampaikan dari sisi Bank Indonesia sendiri. Barangkali Mas Satrio nih punya banyak pengalaman kemarin waktu diwawancara nih Mas Satrio. Jadi tenang ya Mbak, nggak akan disuruh debus ya kalau wawancara ya? Oh, enggak. Kalau kayak debus, mungkin itu nanti, ini ya, ketika ketemu langsung gitu kan, jadi kita challenge, "Mana kamu katanya juara debus," gitu kan, juara karate. Karena memang ada beberapa yang seperti itu sih, Mbak.
kita nggak hanya melihat teman-teman ini dari prestasi akademiknya aja, tapi juga dari non-akademik, Mbak. Karena apa? Ya itu tadi, Mbak, kita pengen mengembangkan potensi mereka. Siapa tahu kita punya informasi, ada kejuaraan A, B, C, D gitu kan. Nah, ini kita bisa dorong nih teman-teman untuk bisa lebih mengembangkan bakatnya. Nah, terutama di Bank Indonesia sendiri ini kita juga mendorong teman-teman untuk menulis, Mbak Mila. Jadi teman-teman di Genbi ini kita dorong untuk bisa menulis di media massa, sebetulnya seperti itu. Dan itu jadi program kerja mereka dan harus ada setiap tahunnya, Mbak Mi, terutama untuk menulis. Karena apa? Menulis itu penting banget ya di era saat ini. Sangat penting, jadi kita juga berikan mereka itu capacity building untuk menulis, teman-teman Genbi ini, bersama dengan Perpustakaan BI, terutama ya, kemarin kita juga melakukan beberapa program nih sama Perpustakaan BI Jawa Tengah gitu kan. Untuk teman-teman Genbi sendiri, kita kasih bekal mereka gitu. Jadi nggak cuman kita tuntut, tapi kita juga memberi bekal gitu. Jadi istilahnya stick and carrot gitu ya. Kita kasih mereka sweetener, tapi mereka juga harus bisa menghasilkan sebuah karya gitu, Mbak. Mungkin gitu, Mbak Mila. Iya, makasih Mbak Manda. Terus kalau untuk Mas Satria gimana nih Mas pengalamannya waktu wawancara dulu? Boleh dong di-share sedikit? Oke, terima kasih Mbak Mei. Aku awal-awal ini mau nge-mention tadi yang disampaikan sama Mbak Manda di awal juga ya. Jadi it's really true gitu teman-teman ketika kita disuruh coba untuk simulasi gitu. Pengalamanku nih dulu, kalau boleh sedikit cerita ya, aku dulu tuh di formulir nulis kayak aku bisa public speaking gitu. Aku punya pengalaman beberapa kali jadi MC, moderator, speaker di beberapa kegiatan gitu dan betul banget ketika kemarin wawancara aku coba gitu, Satria ini kamu di sini nulis kamu bisa sebagai MC, coba dong gitu kamu jadi MC gitu. Kayak awalnya aku kayak bingung ini seriusan gak sih gitu, ini beneran gak gitu harus MC ketika kita interview kayak gini gitu, tapi itu beneran gitu. Jadi ya udah gitu kayak coba aku MC gitu-gitu. Terus ini juga awalnya mungkin aku memang agak nggak percaya sih ketika dulu kan aku juga sempat tanya-tanya ya ke kakak tingkat gitu yang sudah diterima beasiswa BI. Ini beneran gak sih kayak gini gitu, dan dia jawab beneran dan ya aku ngalamin sendiri gitu. Dan so mungkin buat teman-teman nanti kayak aku bilang tadi jangan dilebih-lebihkan gitu, bisanya apa ditulis di situ gitu. Soalnya nanti ketika nulis aku bisa nyanyi gitu, tapi ketika begitu dites ternyata kurang gitu kan, itu kan jadi bumerang buat diri teman-teman sendiri gitu. Tapi tenang kok, nggak semua juga dites gitu. Kalau teman-teman bisa renang juga nggak mungkin disuruh renang di situ juga gitu. Jadi yang memang sesuai aja gitu nanti yang sekiranya mau dites gitu. Nah terus untuk interview kemarin kebetulan kan saya dapat di 2019 sama 2020. Nah ini cukup ada perbedaan yang sangat signifikan nih. 2019 saat itu masih belum pandemi ya, jadi interview datang langsung ke kantornya BI KPW Jateng. Terus interviewnya langsung nih, face to face, berhadapan langsung gitu, 4 mata sama interviewernya. Sedangkan yang 2020 berhubung saat itu sudah masa pandemi, jadi interviewnya online gitu, by online seperti ini gitu. Nah itu tentunya pressure-nya sangat berbeda banget sih gitu. Bagaimana ketika coba aku inget-inget ya dulu ketika 2019 itu tuh masuk ke gerbang BI-nya aja itu udah kayak wah ini ini gimana nanti gitu kan, udah kayak dredegnya luar biasa gitu. Belum lagi ketika nanti naik, kalau nggak salah kemarin itu di lantai 7 atau lantai 6 gitu interviewnya, itu naik lift itu rasanya kayak aduh lama banget ini, kenapa nggak sampai di baru nanti berhadapan dengan interviewernya sih kayak gitu. Nah terus kemudian ketika 2020 udah lebih nyantai lagi karena kita nggak perlu kemana-mana kan, kita cukup di rumah aja. Terus ya paling nunggu teleponnya aja gitu yang agak susah gitu, agak sulit, agak dredeg gitu karena nunggu teleponnya itu kita kan udah dibilangin ya nanti hari ini kita ada interview tapi nanti teleponnya tunggu aja gitu, nanti menyesuaikan gitu. Itu nunggu 1 menit aja rasanya kayak sejam gitu kan, itu saking bergejolak gitu di hati gitu rasanya. Tapi itu yang menjadi salah satu hal yang melatih mental juga sih, makanya tadi dibilang gitu teman-teman harus sudah siap mental dan juga siap dengan segala macam hal kayak gitu. Nah untuk terkait interview apa yang ditanyakan, tadi sudah sedikit disinggung juga ya sama Mbak Manda, udah banyak malah yang disinggung terkait dengan apa yang ditanyakan. Kalau pengalaman aku dan teman-teman, karena biasanya kadang dari orang satu dan orang yang lain itu kadang ada sedikit banyak perbedaan gitu terkait dengan yang ditanyakan, tapi overall sebenarnya hampir sama aja sih gitu. Tadi kayak terkait dengan ke bank sentralan seperti itu, Bank Indonesia ya kita kan sebagai calon penerima beasiswa Bank Indonesia, ya masa kita nggak tahu tentang BI kan, ya lucu gitu. Nah makanya kita harus belajar gitu.
Terus yang paling banyak didalami memang benar terkait dengan profil diri sih, seperti SWOT, kekurangan kelebihan, terus kemudian minat bakatnya kita apa, potensi dan lain-lain. Dan tentunya juga terkait dengan aktivitas yang di luar akademik sih, karena kan kita di form itu kita nulis kayak pengalaman organisasi. Kita di organisasi itu ngapain aja, nah itu yang harus bisa kita ceritakan. Jangan sampai kita ikut organisasi nih, katakanlah kita ikut BEM atau kita ikut HIMA, tapi kita nggak tahu kita di situ kita ngapain aja gitu, fungsi kita di situ ngapain aja kita nggak tahu, ya buat apa gitu, apalagi nanti ketika kita jadi di Gen B, kita aja yang udah jalan kita nggak tahu kita ngapain di situ, apalagi kalau kita udah di Gen B, terus kita tambah nggak tahu lagi nanti di Gen B kita harus ngapain, kan jadinya kan lucu gitu kan. Maka dari itu hal-hal semacam itu harus banget untuk dipersiapkan. Nah terus kemudian untuk tips dan triknya ya buat teman-teman yang siap nih buat mengikuti wawancara dari Beasiswa Bank Indonesia sendiri, aku merangkumnya jadi 3 hal sih, ada yang harus dipenuhi, harus dipahami, sama harus dimengerti gitu. Yang harus dipenuhi pastinya teman-teman harus menggunakan pakaian yang sopan dan jaringan yang memadai kalau seumpama online gitu. Karena kebanyakan gini, teman-teman dia mau interview, tapi dia terutama ketika kita mau mengadakan interview online ya, kalau kita mau mengadakan interview online, teman-teman ketika online kan biasanya kalian menggampangkan ya, kayak oh ya udah gitu, kita pakai apa aja, apa adanya aja gitu. Kecuali kalau kita datang ke BI kan kita harus bener-bener touch up ya, yang harus pakai make up dan lain-lain buat yang cewek. Kalau yang cowok kalau ada yang pakai juga nggak apa-apa sih. Terus pakai jas alma mater dan lain-lain kayak gitu. Itu kalau offline kan seperti itu pasti. Tapi kalau online hal semacam itu juga tetap harus teman-teman laksanakan gitu. Teman-teman pakai pakaian yang proper, pakai kemeja dan lain-lain gitu. Kemudian juga kalau online teman-teman harus udah siap dengan jaringan, dengan device, jangan sampai karena kemarin ada sempat yang sharing-sharing lucu gitu dari Mas Mbak dari pegawai BI juga. Ada yang dia interview tapi katanya jaringannya susah, dia nggak bisa on cam. Lah itu gimana nganalisisnya nanti kan, itu kan pasti klasik sih sebenarnya. Dan ya oke lah jaringan, tapi teman-teman mau interview beasiswa loh, ini nggak main-main loh gitu kan. Jadi harus benar-benar dipersiapkan sampai segitunya kan pastinya kayak gitu. Nah terus yang pertama harus dipenuhi, itu harus banget dipenuhi. Terus yang kedua harus dipahami. Yang harus dipahami ini terkait dengan sekiranya materi apa aja sih gitu yang bakal nanti ditanyakan. Tadi udah sempat di-mention di awal ya, terkait apa aja yang sangat mungkin untuk ditanyakan. Nah itu teman-teman harus paham dulu nih. Ya harus belajar lah, nggak mungkin teman-teman mau interview tapi nggak belajar ya. Malamnya belajar dulu terkait dengan apa sekiranya yang perlu untuk dipelajari dan apa sekiranya yang nanti akan ditanyakan. Toh ketika memang nanti nggak ditanyakan juga nggak sia-sia kan kita belajar juga gitu, karena pasti ada ilmu yang bakal berguna juga gitu. Itu yang kedua harus dipahami. Dan yang ketiga, yang terakhir ini harus dimengerti. Harus dimengerti ini terkait dengan sikap apa yang akan kita tunjukkan ketika kita interview gitu. Karena nggak mungkin ya kalau kita interview kita flat aja kan, nanti interviewnya juga males gitu kan pastinya kan, kayak kita jawabnya datar, cuma iya, enggak, bisa jadi gitu kan, nanti kan bakal jadi mager juga kan interviewernya. Nah bagaimana tentang kita mengelola emosi diri kita, dan juga nanti bagaimana kita mengelola emosi dari interviewernya juga gitu, supaya kita tuh jadi menyenangkan interviewnya, jadi kayak ya like ngobrol gini aja gitu, jadi mengalir, asik gitu. Nah makanya teman-teman harus menunjukkan bahwasanya ketika kalian interview, kalian harus semangat nih, antusias banget gitu, karena semangat dan antusias itu dari mimik wajah aja sudah bisa kelihatan teman-teman gitu, tentang bagaimana kalian yang antusias bener-bener sama kalian yang mager-mageran gitu. Kalau mager-mageran kalian udah kayak natap layar aja males gitu, kalau offline ya natap interviewernya aja males gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Kalian harus menunjukkan bahwasanya kalian kan benar-benar semangat, kalian antusias nih buat ikut kegiatan ini. Jangan sampai dredegnya tuh kelihatan. Oke lah, pasti kalian grogi, pasti kalian ada 1-2 hal yang membuat kalian merasa tidak nyaman karena kegrogian kalian gitu. Tapi itu harus seminimal mungkin ditunjukkan gitu. Sebisa mungkin kalian harus enjoy, tenang, kalian menunjukkan dengan sikap semangat dan antusias kayak gitu. Terus harus selalu menyenangkan. Menyenangkan di sini maksudnya adalah teman-teman diberi sebuah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu berupa senyum gitu. Nah itu harus benar-benar teman-teman bisa bisa tunjukkan dengan baik ya. Tapi bukan berarti senyum yang berlebihan juga ya. Nanti malah konotasinya lain gitu ya. Ya senyum secukupnya aja gitu, yang sekiranya itu membuat orang menyenangkan. Karena ketika kita melihat orang yang dia punya vibes yang positif, itu pasti interviewernya juga bakal positif gitu ngewawancarain kita. Jadi sama-sama semangat, sama-sama interviewernya enak nanti ke depan gitu. Dan kemudian juga terkait dengan jawaban. Jawabannya teman-teman harus bisa sebisa mungkin sikat, padat, jelas, dan juga on point. Jangan sampai muter-muter gitu. Karena
interviewer pasti capek karena yang diinterview sehari itu nggak cuma 1-2 orang, banyak banget gitu. Ketika kalian jawabannya muter-muter dan sulit dipahami, ya pasti bakal males juga gitu. Nah, makanya teman-teman harus bisa menyederhanakan kata, kalian harus bisa bikin jawaban yang memang benar-benar singkat, padat, jelas, dan kalian harus benar-benar on point lah gitu untuk jawabannya, sehingga bisa langsung ditangkap nih maksud kalian apa sama interviewernya. Gitu, sehingga sama-sama enak, kalian jawabnya enak, interviewernya nangkapnya enak, dan jadi pesan yang kalian sampaikan bisa sampai. Nah, mungkin itu sih sedikit terkait dengan itu, Mbak Mei, dari apa yang saya alamin kemarin lah, sharing-sharing gitu. Mbak Mei, kalau boleh nanggepin lagi nih Mbak Mei, nambahin Dek Satrio tadi yang udah dibilang sama Dek Satrio ya Mbak Mei ya. Jadi tadi kan di-mention nih tentang sikap gitu kan, bagaimana sikap, kemudian sopan santun selama wawancara gitu, mau dalam proses wawancara sendiri. Ini menjadi pinpoint nih Mbak dalam proses wawancara sebetulnya, karena yang pertama kali kita lihat adalah performance mereka, itu penampilan mereka itu kita lihat dulu sebelum mereka nanti bisa menuangkan ya hal-hal yang memang kita tanyakan gitu. Tadi kan Satrio juga bilang terkait dengan jawaban dan lain sebagainya, tapi sebenarnya yang utama itu adalah penampilan Mbak Mi. Dalam artian begini, ketika kita mau berhadapan dengan orang gitu kan, berhadapan dengan orang apalagi ini yang menyangkut dengan iya atau tidaknya kita masuk dalam program itu, otomatis kan kita harus menghargai orang yang mewawancara kita gitu kan ya Mbak. Ketika kita mau dihargai, otomatis kita harus menghargai orang lain. Jangan sampai nih ketika wawancara kalian itu penampilannya aut-autan gitu loh Mbak. Penampilannya tuh sangat-sangat tidak dijaga gitu. Bukannya kita kalian harus pakai jas atau kalian harus pakai makeup yang menor gitu ya. Untuk cewek tidak seperti itu, tapi berusahalah untuk bisa menghargai orang yang mau wawancara kita gitu. Dengan apa? Dengan penampilan yang sopan, yang rapih gitu ya. Jangan sampai pakai daster gitu kan, karena sekarang kan interviewnya di rumah ya, interviewnya dari rumah, nggak bisa ketemu langsung, terus kita kayak ya udah pakai daster aja gitu, nggak boleh seperti itu gitu, karena itu sangat tidak menghargai orang yang mau wawancara kita gitu kan. Kemudian dari sisi sopan santun juga itu sangat penting sekali, jangan sampai kita itu jawabnya ketus gitu ya, atau karena kita sudah merasa sangat pintar gitu kan, biasanya kan seperti itu ya Mbak ya, kita sudah merasa sangat pintar ya jadi kita seolah-olah ya jawabnya kayak, "Oh oke," gitu, kayak selengean gitu. Ya, kita jawabnya sewajarnya aja gitu, Mbak. Jadi dengan kepercayaan diri yang tinggi, tapi jangan sampai juga over percaya diri nih, karena kalau terlalu over percaya diri kita juga biasanya kayak agak melihat anak ini kok sepertinya agak terlalu berlebihan gitu percaya dirinya gitu kan. Jadi memang jawabnya sewajarnya aja lah gitu, sikap dan sopan santun juga sewajarnya aja gitu. Kalau mungkin dari saya sih tambahannya itu Mbak Mei yang perlu diperhatikan sama teman-teman yang mau mendaftar beasiswa Bank Indonesia ya, terutama pada saat sesi wawancara, itu tadi tipsnya. Penampilan itu nomor 1 Mbak Mei, harus rapi. Tuh guys, dengerin tips and triknya yang tadi juga disampaikan Mbak Manda sama Mas Satrio. Nih lanjut lagi nih, Mbak, untuk jumlah penerima beasiswa BI, terutama di Jawa Tengah itu berapa sih? Atau semua universitas itu jumlahnya sama rata atau bagaimana?